Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan untuk hari yang baru. Kita bersama kembali untuk pembacaan hari ini dari perjanjian baru. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk malam yang sudah kami lalui. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk segala kasih karunia Tuhan yang sudah tersedia bagi kami pada hari ini. Biar kami senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu juga yang akan kami mau dengar saat ini. Buka hati telinga kami Tuhan, biar kami taat akan firman Tuhan. Dan biar kami setia melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Speak through me, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Puji Tuhan. Kita lanjutkan Matius pasal 26. Ya, minggu lalu pasal 26 itu begitu banyak dari 1 sampai 75. Jadi kita bagi dua. Hari ini Matius pasal 26 ayat 36 sampai 75. Kita buka dengan perikop pertama di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, dalam bahasa Inggris dikatakan went a little further, pergi sedikit lebih jauh. Lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadi kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah." Dalam Bible bahasa Inggris lebih jelas ya. Tuhan Yesus mengatakan, "Are you still sleeping and resting?" Masih sajakah engkau tidur dan istirahat? Suatu gertakan gitu ya, gertakan, bukan cuma menyuruh, dia tidak menyuruh, tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Kenapa kamu masih tidur saja?" gitu ya. "Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, perasaan sedih dan duka dalam Bible bahasa Inggris dikatakan sorrow ya, dari Tuhan Yesus ini. Karena ia akan segera menghadapi penderitaan fisik, emosional, dan juga spiritual. Bukan karena dia takut, tapi karena dia merasa sedih. Khususnya karena pemisahan yang akan terjadi antara dia dengan Bapaknya. Karena Yesus harus menanggung dosa-dosa dunia pada kayu salib. Yesus pergi bersama murid-muridnya ke Taman Getsemani. Lalu ia menyuruh mereka untuk menunggu. Sedangkan Yesus pergi agak jauh dengan mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Yesus mengajak ketiga murid yang dekat dengan dia itu. Mungkin untuk mendapatkan support dari mereka karena dia tahu sejak awal. Dari pemanggilan murid-murid, ketiga murid ini Yesus sudah kenal dengan baik ya, dan mereka yang dekat dengan dia. Jadi Yesus pasti mengira mereka bertiga ini pasti bisa berjaga-jaga saat Yesus berdoa. Yesus melangkah lebih jauh sedikit dari tempat ia menyuruh Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berjaga-jaga, dan Yesus berdoa di sana.
Tetapi ketika Yesus kembali, ia mendapati ketiga muridnya itu sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan bertobatlah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kita lihat sampai 3 kali Yesus berdoa, dan ketika dia kembali mereka tetap tidur. Tidur lagi, tidur lagi. Nah, setelah Yesus berdoa yang sama sebanyak 3 kali, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, angka 3 dalam Alkitab berarti mempunyai arti yang penting. Number 3 digunakan sebanyak 467 kali di dalam Alkitab. Cukup banyak ya. Saya belum menghitungnya, tapi saya ikutin saja apa yang ada di catatan kaki di Bible bahasa Inggris. Angka 3 juga melambangkan completeness atau kelengkapan. Kita tahu the Trinity. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa. Kita tahu juga ada 3 orang Majus. Kita terus dengar juga nanti ayam berkokok 3 kali sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ada 3 murid inner circle di dalam pelayanan Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Alkitab juga mencatat 3 nama malaikat-malaikat Tuhan, yaitu Mikael, Gabriel, dan Lucifer, yang kemudian memberontak menjadi iblis. Nah, Yesus mati juga selama 3 hari dan bangkit pada hari ketiga. Jadi angka 3 merupakan juga angka kebangkitan atau resurrection. Jadi completeness, kelengkapan, dan juga artinya adalah resurrection, kebangkitan dari angka 3. Tapi ketiga kalinya Yesus kembali dari berdoa, dia mengatakan dalam Bible bahasa Inggris, "Are you still sleeping and resting?" Ya, masih saja kan kau tidur dan istirahat. Ya, ada sedikit kegeraman di sini. Ini sudah saatnya. Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jadi ada penegasan dalam perkataan Yesus ini, karena sudah 2 kali kesempatan dikasih untuk berjaga-jaga, ternyata ketiga murid ini masih saja tidur. Dan ketiga kalinya pun ketika Tuhan Yesus kembali, mereka masih tidur. Jadi ya, ada sedikit perkataan yang sedikit keras pada yang terakhir, karena waktunya semakin dekat, waktunya sudah tiba, anak manusia akan segera diserahkan. Dalam perjanjian lama, saudara, cawan adalah gambaran dari murka dan penghakiman ilahi. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan kata-kata, "Kalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku ya Bapa." Ini bukan berarti bahwa Yesus takut atau tidak mau menanggung kesengsaraan. Yesus meminta kepada Bapanya, kalau Allah, Bapaknya, dapat menyediakan pengampunan kepada manusia dengan cara yang lain, selain daripada pengorbanan kematian atau sacrificial death yang harus Yesus tanggung di salib. Mungkin Allah punya rencana yang lain. Kalau bisa ya Bapa, jangan melalui hal ini. Tetapi Yesus tahu bahwa kuasa Allah memungkinkan Yesus untuk bisa menanggung segala perkara, untuk menghadapi segala apa yang dia terima. Dia juga tahu kuasa Allah juga bisa menghindarkan dia dari algojo-algojo dari orang-orang Yahudi dan Romawi. Tetapi Yesus tidak mau menolak rencana Bapanya, yaitu untuk menyediakan dan memberikan keselamatan kepada umat manusia. Perikop kedua, Yesus ditangkap ayat 41. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar, orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Ia mencium dia, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya.
Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi sesuai supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu pun meninggalkan dia dan melarikan diri. Murid-muridnya kabur. Saudara, kita tahu Yudas mencium Yesus. Laki-laki mencium laki-laki adalah adat istiadat atau budaya orang Yahudi dan juga orang-orang Arab. Bagi orang Yahudi, laki-laki yang mencium laki-laki adalah suatu hal yang formal yang mereka lakukan sebagai tanda penghormatan dan kasih sayang. Tetapi ciuman Yudas Iskariot kepada Yesus adalah suatu tindakan kemunafikan yang memalukan. Yesus mengatakan, kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Saudara, dari catatan kaki atau footnote di Bible bahasa Inggris dikatakan bahwa satu batalion, satu pasukan orang Romawi itu terdiri dari 6.000 prajurit. Jadi kalau 12 legion atau 12 batalion, itu saudara kali aja sendiri ya, berapa banyak itu, 6.000 kali 12. Sebanyak itu Tuhan Yesus katakan dia bisa minta kepada Allah Bapanya untuk mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu Yesus. Jadi di sini maksudnya Tuhan Yesus tidak memerlukan bantuan manusia, apalagi bantuan Petrus yang saat itu cuma gagah-gagahan mau jadi pahlawan sampai motong telinga orang. Saudara, seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya. Ini Matius, yang Matius catat ya. Menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba besar sehingga putus telinganya. Seorang dari mereka yang menyertai Yesus di sini adalah Petrus. Dan hamba imam besar yang kupingnya ditebas oleh Petrus, dia bernama Malkus. Matius tidak mencatat, tapi kita akan baca nanti di Yohanes 18 ayat 10. Jadi orang yang menyertai Yesus, yang bersama dengan Yesus yang melakukan itu, ada namanya Petrus, dan orang yang potong telinganya pun punya nama, namanya Malkus. Ya. Jadi dalam Injil Yohanes dengan cerita yang sama, tapi dia masukkan nama-nama di situ. Tidak seperti apa yang ditulis dalam kitab Matius ini. Dan Yesus memperbaiki telinga Malkus. Matius tidak menceritakan ini. Injil Yohanes juga tidak menceritakan ini. Dia hanya menyebutkan nama Petrus dan Malkus. Tapi di Injil Lukas, dalam Lukas 22 ayat 51 mengatakan, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Berarti dia ambil telinga yang putus itu dan menempelkannya kembali kepada orang itu. Jadi di Lukas ini dicatat. Tidak dicatat tentang hal itu di dalam Matius dan Yohanes, tetapi dicatat di Injil Lukas. Jadi kita tetap perlu, saudara, untuk membaca keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena tulisan mereka itu saling mengisi. Jadi jangan kita males baca Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, kalau engkau sudah baca Injil Markus, gue bilang, ya udah dah, isinya sama aja, lewatin aja. Kan sudah tahu ceritanya. Nah, jangan seperti itu, karena ada sedikit-sedikit yang yang saling mengisi antara satu gospel, satu Injil dengan Injil yang lain. Jadi dari keempat Injil, kita memang tahu bahwa Injil Yohanes yang isinya agak berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Kita akan lihat nanti dan pelajari secara khusus Injil Yohanes. Karena Yohanes juga menulis bukan saja Injil Yohanes, tapi dia juga menulis buku atau kitab Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, dan juga Revelation.
Wahyu. Itu juga dia yang tulis ya. Kita teruskan dengan Yesus di hadapan Mahkamah Agung, perikop berikutnya ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka semua yang ada di situ menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Saudara, dalam Bible bahasa Inggris, perikop dalam Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68 yang barusan kita baca dikasih judul Jesus faces the Sanhedrin. Ya, Yesus menghadapi Sanhedrin. Sanhedrin adalah majelis atau dewan dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi keturunan Palestina dan keturunan Aramik campuran. Mereka ini yang disebut atau dikenal dengan rabis, ya, rabai, ya. Tapi banyak, jadi ada S-nya. Sanhedrin ini wajib untuk menginterview saksi-saksi secara terpisah dan kemudian membandingkan kesaksian-kesaksian mereka untuk menentukan apakah mereka itu konsisten dengan kesaksiannya. Kita lihat ada 2 orang saksi yang mengatakan bahwa orang ini, maksudnya Yesus, pernah mengatakan, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus maksud. Tapi dengan kalimat itu, mereka menuduh Yesus setelah mengatakan hal itu. Dan dalam percakapan selanjutnya, mereka menetapkan Yesus bersalah karena telah menghujat Allah. Dikatakan lalu kemudian imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi-saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Saudara, mengoyakkan pakaian ya adalah suatu kebiasaan atau adat orang Yahudi untuk meresponi ketika seseorang berkata hujat. Nah, sebenarnya the robes atau jubah dari imam besar adalah sesuatu yang sacred atau suci. Jadi tidak boleh dirobek ataupun dikoyakkan. Kita lihat di Imamat pasal 21 ayat 10 mengatakan, imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Ya, jadi pakaian seorang imam besar adalah sesuatu yang suci, jadi tidak boleh dicabik, dikoyakkan, dirobek. Tetapi kita lihat, karena imam besar ini dia marah kepada pernyataan Yesus tentang siapa dia sebagai Mesias, ini membuatnya melakukan penistaan, tindakan penistaan, ya. Dia merobek bajunya.
atau jubahnya sebagai imam besar. Saudara, kita lihat apa yang mereka lakukan kepada Yesus. Mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Dalam penulisan di Matius ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ditutupi kepalanya. Biasanya seperti yang kita lihat dalam film-film film-film itu, orang-orang yang akan dihukum mati, digantung, ditembak gitu, mereka ditutupi kepalanya dengan kain hitam. Nah, mungkin itu juga yang terjadi. Yesus ditutupi kepalanya. Jadi ketika ada yang menonjok atau melakukan hal yang tidak baik kepada dia atau memukulnya, coba dia mengejek Tuhan Yesus, mengetes Tuhan Yesus. Kalau engkau Mesias, coba siapa yang memukulmu? Nah, ini adalah suatu ejekan tes yang menyuruh Yesus menebak siapa yang memukul dia. Kita teruskan dengan Petrus menyangkal Yesus. Berikutnya ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini Petrus bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, orang yang menemui Petrus di luar halaman mengatakan bahwa dia juga bersama-sama dengan Yesus di Galilea. Dia mengira bahwa dia adalah orang Galilea, ya. Dan juga ada terus yang kedua, dia mengatakan bahwa dia bersama dengan Yesus orang Nazaret. Jadi Yesus dikira orang Galilea, ada yang mengira Yesus juga orang Nazaret, dan juga orang yang ketiga mengatakan aksenmu sama gitu dengan Tuhan Yesus, berarti engkau sama-sama dengan dia. Ya saudara, mereka mengira Yesus berasal dari Galilea atau dari Nazaret. Galilea itu tepatnya di Kapernaum, ya, adalah markas besar pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Jadi tentu saja Tuhan Yesus karena sudah ada di sana dengan murid-muridnya di daerah itu, mungkin dia berbahasa dengan dialek orang-orang Galilea supaya dia juga lebih blending gitu ya. Lebih menyatu dengan orang-orang di situ ketika dia melayani. Dan kita juga tahu bahwa Yesus juga dibesarkan di Nazaret, di mana dia hidup dibesarkan oleh ayah ibunya Yusuf dan Maria. Jadi tentu saja dia juga punya dialek, ya, aksen dialek Nazaret, karena memang dia dari umur kecil, bayi, sampai dewasa 30 tahun dia hidup di sana di Nazaret. Dan mereka tidak mengatakan Yesus orang Bethlehem karena Yesus cuma lahir sampai beberapa umurnya, beberapa tahun mungkin ya. Kemudian mereka pindah ke Nazaret. Bethlehem adalah tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Tetapi mereka menyebutkan dia sebagai orang Galilea atau orang Nazaret karena memang Tuhan Yesus cuma tinggal dan lahir sementara, ya, tinggal sementara setelah lahir di Bethlehem. Bethlehem, the city of King David, disebut sebagai the city of King David. Bethlehem adalah daerahnya Raja Daud. Raja Daud yang adalah cicit dari Ruth dan Boaz dilahirkan dan dibesarkan di Bethlehem, yang juga akan menjadi forefather, sebagai kakek moyang dari Tuhan Yesus. Kita sudah akrab dan tahu dengan cerita Petrus yang menyangkal sebagai pengikut Yesus dan kemudian ayam berkokok 3 kali. Waktu itulah Petrus teringat apa yang telah Tuhan Yesus katakan kepadanya, bahwa sebelum ayam berkokok, ia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus pun menangis menyesali apa yang sudah dia lakukan. Rema apa yang kita dapat, saudara, dari pembacaan hari ini? Yang pertama, Yesus mengatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dalam Bible bahasa Inggris di kalimat ini ada suatu keterkejutan.
dan ketidakpercayaan dari Yesus akan apa yang murid-muridnya lakukan. Dan ketika dia melihat murid-muridnya juga yang dia ajak untuk berdoa tetapi malah tidur. Dalam bahasa Inggris, Bible bahasa Inggris dikatakan, "What? Could you not watch with me 1 hour?" What? Ya, satu keterkejutan ya, suatu ketidakpercayaan. Gimana ini? Ini murid-murid yang sudah paling dekat dengan dia, yang paling setia, sudah diajak mereka disuruh berjaga malah tidur. Could you not watch with me 1 hour? Tidakkah engkau bisa berjaga-jaga untukku atau bersamaku selama 1 jam saja? Nah saudara, seringkali firman Tuhan mengingatkan kita untuk berdoa, untuk selalu berjaga-jaga, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi apa yang akan kita lakukan ketika kita mendengar firman dan membaca firman tentang berdoa dan berjaga-jaga? Apakah kita melakukannya? Atau kita akan seperti 3 murid Yesus yang cuek-cuek saja? Atau karena kecapean dengan urusan pekerjaan, rumah tangga, dan lain-lain, engkau tidak punya waktu untuk berdoa dan berjaga-jaga. Engkau pun menjadi kecapean, jadi mengantuk dan tidur saja seperti 3 murid ini. Ini suatu teguran buat kita saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, atau firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk berdoa dan berjaga-jaga, mari kita lakukan. Manfaat dari berdoa dan berjaga-jaga adalah untuk kita juga. Tuhan Yesus mengajak 3 murid yang dekat dengan dia dengan harapan mereka pasti bisa bertahan untuk berjaga-jaga, tapi kenyataannya tidak. Jadi mari kita juga jangan menyangka, ya, kita jangan menyangka karena kita sudah tahu banyak firman Tuhan atau banyak menghadiri ibadah-ibadah dan pertemuan-pertemuan ibadah, kita menjadi orang yang engkau menganggap engkau sudah cukup dekat dengan Yesus. Kita jadi takabur, engkau jadi takabur dan jadi kurang berjaga-jaga. Jangan seperti itu. Dikatakan juga roh memang penurut tetapi daging lemah. Apa maksudnya ini? Maksudnya bahwa kita ada kemauan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Tetapi kita tidak punya kekuatan atau kurang kemampuan untuk melakukan itu. Jadi kita perlu terus berjaga-jaga di dalam doa dan di dalam membangun hubungan kita dengan Roh Kudus yang memampukan dan menguatkan kita. Yang kedua, rema kedua, are you still sleeping and resting? Masih sajakah engkau tidur dan istirahat? Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Satu lagi peringatan dan teguran untuk kita saat ini. Jangan banyak leha-leha, tidur-tiduran, rehat-rehat ya. Rehat Malaysia itu istirahat ya. Tuhan Yesus mengatakan saatnya sudah tiba. Anak manusia akan datang kembali. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada kita ya. Kalau waktu itu dikatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa untuk disalibkan. Tapi kali ini, zaman ini, dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus mengingatkan, jangan tidur-tiduran saja, jangan leha-leha saja. Anak manusia Yesus akan datang. Dia akan segera datang untuk kedua kalinya. Dan pada kedatangan kedua kali ini, anak manusia itu Yesus, dia akan menyerahkan orang-orang yang berdosa ke dalam neraka. Dan dia akan membawa kita yang berjaga-jaga dan berdoa kepada kerajaannya yang abadi. Jadi saudara-saudara, bangun dari ketiduran rohanimu dan dari kemalasan rohanimu, dari kemasabodoan atau ketidakpedulian akan urusan rohani kita. Hidup ini bukan cuma makan dan minum. Hidup bukan cuma dari roti saja, firman mengatakan. Tapi urusan rohanimu juga sangat penting. Dari firman Tuhan kita harus hidup. Hubunganmu dengan Sang Penciptamu, dengan Allah itu sangat penting. Yang ketiga, rema ketiga mengatakan, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Teguran buat kita supaya kita hati-hati dengan apapun yang kita lakukan. Kita main dengan kekejaman atau kekerasan, maka hal-hal seperti itu juga yang akan menimpa kita. Engkau mencaci maki dan bersumpah serapah dengan mulutmu, maka engkau juga akan memakan buahnya. Engkau bermain-main dengan magic, dengan ilmu hitam,
ya, dengan iblis, dengan setan, itu juga akan memangsamu. Mereka akan memangsamu. Jadi hati-hati dengan hidup kita. Senjata apa yang kita punya sebagai pengikut Kristus? Seharusnya kita tidak punya atau mempunyai senjata-senjata yang senjata-senjata dunia, tetapi kita harus ada senjata-senjata rohani. Apa saja senjata rohani kita sebagai orang Kristen? Itu dikatakan di Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Saya bacakan Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, ikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bagus sekali saudara baca kembali dari Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Itu senjata kita. Hal-hal inilah yang seharusnya kita miliki sebagai orang Kristen dan kita gunakan untuk dapat melawan si iblis. Bukan senjata dunia, bukan pedang, pentung, golok, pistol dan lain-lain, tetapi firman Tuhan. Baca lagi. Yang keempat saudara, rema keempat, lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Jadi jangan kita meninggalkan Yesus dan melarikan diri dari dia. Kita perlu Yesus setiap jam. Jangan kita seperti murid-muridnya yang waktu itu ketakutan ya. We need thee every hour. Kita perlakukan Yesus seperti nafas hidup kita. Karena kita tidak dapat hidup tanpa nafas, jadi kita juga berarti tidak dapat hidup tanpa Yesus. Rema keempat, Yesus tetap diam. Kita mau belajar seperti Yesus yang diam ketika dia dianiaya. Dia hanya berbicara yang perlu. Setiap yang ia katakan ada urapan Roh Kudus di dalamnya. Mari kita belajar untuk menguasai diri dan menguasai lidah kita. Ketika kita diejek, dianiaya, dituduh, dipermalukan, tahan lidah kita. Kuasai diri kita supaya jangan kita jatuh ke dalam dosa. Kita perlu memberikan penjelasan kalau apa yang orang katakan itu tidak benar. Tapi kalau orang itu nyerang terus, ya ini saya sering alami ya. Dia selalu pikir dia benar dan saya mau menjelaskan tapi dia cacat cerocos terus. Ya udahlah, saya tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Ya udah, saya tinggalin aja begitu ya. Biar Tuhan yang membuka kebenaran kita dan mencelikkan mata orang itu kepada kebenaran itu. Jadi saudara, seperti itu. Jangan kita lawan. Kalau mereka sudah nyerocos terus, ya udah tinggalin aja. Kita serahkan sama Tuhan. Yang keenam, rema keenam, lalu mereka meludahi mukanya dan meninju Yesus dan orang-orang lain memukul dia. Saudara, kita lihat apa yang Tuhan Yesus terima dan alami. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang cengeng saudara. Gampang ngambek, gampang putus asa, gampang patah hati. Tuhan Yesus sudah mengalami semuanya itu lebih dulu. Supaya kita yang percaya kepada salibnya bisa dikuatkan dalam menghadapi segala macam tantangan dan penganiayaan yang kita hadapi. Siapa kita saudara? Siapa kita? Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan, anak Allah, Raja segala raja.
Dia mau menanggung semua itu. Diludahi, dipukul, ditinju. Siapa kita? Kalau ada orang yang berlaku demikian kepada kita, meludahi, mencaci maki, memukul dan sebagainya, kita mau membalas dendam. Mari kita belajar dari teladan yang Tuhan Yesus berikan. Kita mau mempunyai karakter seperti Yesus. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami ucap syukur untuk terima firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga untuk belajar dari karakter Yesus. Kami mau memiliki karakter seperti Yesus. Kami tidak membalas segala kejahatan dengan kejahatan. Kami mau tetap rendah hati. Kami mau menjaga mulut kami tidak banyak bicara kalau tidak perlu. Dan juga kami mau belajar untuk selalu mengampuni. Biar karakter Yesus juga menjadi karakter kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami umat Kristen yang tangguh, yang rela berkorban, yang setia, yang berani mengakui iman kami, iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit Tuhan, untuk yang terikat, untuk mereka yang sedang lemah, untuk mereka yang sedang kekurangan Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah pemberi. Engkau mempunyai segala kelimpahan Tuhan. Sorgamu penuh dengan berkat. Biar kami hanya angkat tangan, kami berlutut angkat tangan kepada Engkau. Dan Engkau curahkan segala berkat itu kepada mereka yang meminta dan percaya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar mereka juga mempunyai iman yang kuat, tetap setia kepada Engkau. Bapa, terima kasih, biar jadikan Tuhan aku juga saluran kasih-Mu, saluran kuasa-Mu Tuhan, sehingga aliran kesembuhan, aliran kelepasan yang daripadamu itu Bapa boleh mengalir kepadaku, melaluiku untuk menjamah mereka Tuhan, untuk menjamah mereka yang kudoakan, sehingga kelepasan, kesembuhan terjadi, semua karena kasih karunia Engkau. Jadikan setiap kami yang setia Tuhan untuk menjadi saluran kuasa Tuhan, sehingga apa yang kami perkatakan, apa yang kami doakan, ketika kami tumpang tangan dan ketika kami berprofesi, bernubuat, semua boleh terjadi karena kasih karunia-Mu, karena kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami, karena Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima segala sesuatu yang baik, dan kami siap menghadapi sesuatu yang tidak baik, karena kami percaya Roh Kudus-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.